Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita telah sampai pada hadis nomor 35 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan hadis ini akan dibahas tentang perkara-perkara yang harus dihindari oleh setiap muslim, yang mana perkara itu akan mengantarkan rusaknya hubungan satu muslim dengan muslim yang lain. Telah kita ketahui bersama bahwa dalam banyak hadis Nabi SAW menjadikan satu mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Meskipun tidak ada hubungan kerabat, meskipun bukan saudara kandung, meskipun bukan saudara seayah, meskipun bukan saudara seibu, tapi kalau dia adalah orang Islam, maka dia adalah saudara kita. Dan yang mengikat kita dengan dia sebagai saudara adalah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Mukmin yang satu dengan yang lainnya itu seperti satu bangunan. Artinya satu sama lain saling menguatkan sehingga bersatu menjadi bangunan yang kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka yang namanya saudara pasti akan saling menyayangi. Yang namanya saudara dengan tabiat manusiawinya pasti akan berusaha untuk saling melindungi. Dan yang namanya saudara dengan tabiat manusiawi pasti akan berusaha selalu mengayomi, melindungi dari mara bahaya, saling mencintai, tidak saling membenci. Dan ini disebutkan oleh para ulama, salah satu tujuan syariat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan segala perkara yang membuat terwujudnya persaudaraan sesama muslim. Semua perkara yang mengantarkan yaitu persaudaraan sama muslim, maka itu diperintahkan. Sebaliknya, semua perkara yang menghancurkan persaudaraan muslim, maka itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, sebagai contoh disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada perkara yang akan merusak persaudaraan muslim. Apa contohnya? Seperti Rasulullah melarang dalam sebuah hadis, la yatanajathnani duna tsalithi min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Kata Nabi SAW, tidak boleh dua orang berbisik-bisik lalu ada orang yang ketiga tidak diajak. Kenapa demikian? Karena itu akan membuat yang ketiga ini bersedih, tersinggung, marah, bahkan nanti akhirnya ada kebencian dalam hati. Sehingga apa? Bubar persaudaraan sama muslim gara-gara masalah yang kecil. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dalam sebuah hadis Rasulullah melarang orang Islam mengacungkan senjata kepada sesama muslim meskipun main-main. Kenapa demikian? Islam ingin yaitu menjadikan muslim dengan muslim yang lain bersaudara. Tidak ada satupun sebab yang membuat pecah saudara ini. Tidak ada satupun sebab yang mengantarkan kepada rusaknya persaudaraan muslim. Kadang-kadang bermain, kebablasan, akhirnya tersinggung.
kemudian benci. Main-main dengan senjata, kena betulan, akhirnya sakit hati, membalas, putus hubungan. Islam tidak menginginkan hal ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan membacakan sebuah hadis yang isinya adalah larangan segala wasilah, perantara, larangan segala macam perbuatan yang mengantarkan kepada rusaknya persaudaraan muslim. Dilarang semuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan, la tahasadu, jangan saling iri dan dengki. Wala tanajashu, jangan meninggikan harga barang tapi tidak ingin membeli. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Maksudnya apa? Maksudnya berpaling dari saudaranya, enggak boleh. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan sampai membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Belum selesai lalu kemudian dibeli. Kemudian wakunu ibadallahi ikhwanan, al muslimu al akhul muslim. Jadilah kalian adalah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Orang Islam yang satu adalah saudaranya orang Islam yang lain. Kita semua ini orang Islam, maka kita ini diikat oleh Allah persaudaraan iman. Meskipun kita lain, bapak, ibu, kita tidak ada hubungan kerabat, bahkan kabilah pun berbeda, bahkan kita tadinya tidak saling kenal, tapi kita dikumpulkan oleh Allah di rumahnya Allah, masjid. Dalam keadaan beriman, berislam, maka semua orang Islam, kenal atau tidak kenal, maka dia saudara kita. Bahkan kadang-kadang ikhwan fillah azakumullah, persaudaraan karena iman itu kadang-kadang lebih kokoh, lebih kuat daripada persaudaraan sedarah. Bukankah kita jumpai ada saudaraan kakak dan adik berpisah, tidak saling sapa? Kenapa demikian? Ada beberapa alasan, pertikaian, masalah harta, kerjasama yang tidak sepakat, harta warisan, perselisihan, dan lain sebagainya, berbagai macam sebab, sehingga persaudaraan sedarah putus. Tapi kadang-kadang persaudaraan seiman, sama-sama beriman, itu kadang-kadang lebih kokoh. Bahkan yang tadinya bukan saudara menjadi saudara. Bahkan kita sebagai orang yang beriman, ketika kita berkunjung ke tempat yang sangat jauh, maka kita akan menemukan saudara kita yang sama-sama beriman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Rasulullah melanjutkan, orang Islam yang satu adalah saudara orang Islam yang lain, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya, tidak boleh berdusta kepadanya, tidak boleh meremehkannya. Ketakwaan itu di sini. Dan Rasulullah mengisyaratkan tangannya ke dadanya 3 kali. Cukuplah seorang itu mendapatkan dosa keburukan ketika dia meremehkan saudaranya muslim. Setiap muslim yang satu kepada muslim yang lain diharamkan darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadits ini riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadits ini menunjukkan kepada kita berikut ini adalah termasuk jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang singkat, padat, yang muncul keluar dari lisannya Rasulullah. Yang muncul dari lisannya Rasulullah SAW. Ada sebab urut hadis ini. Sebab urut hadis ini adalah ada seorang muslim kemudian bersama orang muslim yang lainnya, berdua. Kemudian tiba-tiba A dan B sedang berdua, lalu tiba-tiba ada suatu kelompok musuh daripada si B. Jadi A, B ini saudaraan seiman. Kemudian si B ini didatangi oleh musuhnya, diancam, ketakutan. Dan kalau si B ini tidak punya pendamping atau tidak punya saudara, maka dia akan ditangkap, si B ini. Jadi A ini muslim, B ini muslim. Mereka tidak ada hubungan kerabat. Ketika mereka berdua di suatu tempat, tiba-tiba musuhnya si B ini datang, hendak menangkap si B.
Kalau seandainya dia tidak ada saudaranya, lalu kemudian si A merasa harus ditolong ini sesama muslim, maka dia pun melihat bahwasanya kalau seandainya dirinya bersumpah bahwa B ini saudaranya, maka aman. Dia tidak akan ditangkap. Lalu kemudian dia akhirnya bersumpah. Dia mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah bahwa si B ini adalah saudara saya. Maka musuhnya si B kembali lagi tidak berani menangkap. Karena dia melihat bosnya, oh orang ini, si B ini punya saudara. Dia akan punya pembela. Kalau ditangkap nanti akan dilawan oleh pembelanya, dan bisa saja di balik itu ada kabilah yang besar sehingga bisa melawan mereka. Kemudian si A yang bersumpah ini merasa takut. Jangan-jangan sumpahnya salah. Ya, karena dia bersumpah ini saudara saya, padahal dia bukan kerabat sama sekali. Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana ini? Saya bersumpah takut kawan saya sesama muslim ini mendapatkan celaka, ditangkap oleh musuhnya. Maka saya bersumpah demi Allah bahwa si B ini saudara saya. Maka Rasulullah mengatakan hadits ini, menerangkan bahwasanya yaitu orang mukmin yang satu dengan yang lain tidak boleh saling dengki, tidak boleh mencelakakan, dan Rasulullah mengatakan seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Artinya apa? Rasulullah membenarkan orang yang bersumpah mengatakan bahwa dia adalah saudara saya meskipun tidak ada hubungan darah, meskipun tidak ada hubungan kerabat, meskipun bukan saudara tiri atau saudara kandung, bukan apa-apa, tapi karena dia Islam, maka boleh kita katakan dia saudara saya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang pertama yang dikatakan Rasulullah SAW, la tahasadu, jangan kalian saling iri. Para ulama mengatakan bahwasanya hasad, atau kalau kita sebut hasud, itu definisinya menurut banyak para ulama, tamanni zawala ni'matillahi alal ghair. Berharap nikmat Allah kepada orang lain itu hilang. Ini hasud, ya. Berharap nikmat orang lain itu hilang. Jadi ketika misalnya saya melihat kawan saya misalnya punya harta lebih banyak dari saya, lalu saya berharap supaya hilang harta itu, berkurang harta itu, ini namanya hasud. Ya. Jadi ada keinginan supaya hilang nikmat orang lain, kelebihan orang lain. Kelebihan apa? Dalam segala hal berupa nikmat Allah. Bisa harta, bisa kedudukan, bisa keluarga, bisa anak, bisa istri, bisa ilmu, bisa kendaraan, bisa rumah, bisa baju, bisa perabot rumah tangga, bisa banyaknya kawan. Kadang-kadang orang itu iri, melihat apa? Melihat dia itu punya medsos, followernya banyak, ribuan. Lalu ada temannya ngiri. Ini termasuk, yaitu kalau dia berharap agar nikmat tersebut hilang dari orang lain, maka ini namanya hasad atau hasud. Ini menurut banyak para ulama. Tapi ada sebagian para ulama memberikan definisi agak berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan yang namanya hasad itu adalah karahatu nikmatillahi alal ghair. Karahah. Tidak suka ketika Allah berikan nikmat kepada orang lain. Jadi sekedar tidak suka melihat orang lain punya kelebihan, tidak suka hatinya. Jadi tidak harus apa? Tidak harus berharap hilang nikmat itu. Pokoknya benci, tidak suka. Kenapa kok dia yang punya harta? Kenapa kok dia yang pinter? Kenapa kok dia yang hafal Al-Quran? Kenapa dia yang kaya? Kenapa enggak saya? Ini para ulama mengatakan, kalau hatinya tidak suka orang lain punya kelebihan, maka ini termasuk hasad menurut Syekhul Islam. Kalau definisi yang pertama tadi, keinginan hilang kelebihan orang lain. Bisa dibedakan ya. Jadi kalau pendapat yang pertama mengatakan, keinginan seseorang supaya hilang kelebihan orang lain, ini menurut mayoritas para ulama. Sebagian para ulama mengatakan, sekedar tidak suka orang lain punya kelebihan, itu termasuk hasad. Dan definisi yang kedua ini lebih detail.
Ya. Ikhwanna fid din, azzakumullah. Maka dari itu Ibnu Rajab mengatakan, dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Rajab, pernyataan Syekhul Islam ini, bahwasanya hasad itu adalah sekedar tidak suka kelebihan orang lain, itu hasad. Kenapa demikian? Karena apa? Karena al-hasadu min tabi'atil bashar. Tabiat manusiawi itu pasti memiliki sifat hasud. Cuman Islam mengarahkan bagaimana mengatasinya. Ya. Setiap orang pasti ada. Sekali dua kali pasti akan ada. Ketika melihat temannya mempunyai kelebihan, dalam hatinya, loh kok begitu? Loh kok dia? Kenapa enggak saya? Itu mesti ada. Ya. Dan ini tepat apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, itu tabiat manusiawi. Pasti sedikit banyak ada sifat hasud, iri dan dengki. Sedikit banyak memiliki sifat hasud, iri dan dengki. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dalam sifat hasud ini bertingkat-tingkat kondisinya. Manusia dalam bab sifat hasad atau hasud ini bertingkat-tingkat, dan para ulama mengatakan bahwasanya hasad ini adalah menjadi sebab dosa pertama kali dilakukan ya oleh makhluknya Allah. Siapa itu? Iblis. Dia ini berdosa kepada Allah sebabnya karena hasud. Dosa pertama kali terjadi yang dilakukan oleh makhluk Allah adalah sebab hasud. Bagaimana ceritanya? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam dari tanah, sementara iblis dan bala tentaranya dari api, lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya iblis sujud kepada Adam. Maka iblis pun menolak. Kenapa demikian? Dia karena hasud. Kenapa kok Adam yang diperintahkan kita sujud kepadanya? Kenapa kok tidak dirinya? Padahal api dengan tanah lebih kuat api, kata iblis demikian. Lebih baik api, kata iblis demikian. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, ada 5 tingkatan seseorang manusia itu memiliki sifat hasad. Ada 5 tingkatan. Dan kami simpulkan karena agak panjang, kami simpulkan saja supaya lebih mudah dipahami. Tingkatan yang pertama, orang hasad itu adalah dia berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain dengan usaha konkret berupa perbuatan atau perkataan. Jadi kalau ada kelebihan orang lain, dia tutupi dengan perkataan, dengan perbuatan. Ya, kalau ada misalnya orang bertanya, mana sih orang yang baik itu? Orang yang kaya, yang katanya baik, dermawan, yang kalau ada orang butuh mesti membantu. Lalu ada orang hasud, oh enggak ada di sini, enggak ada orangnya. Itu mungkin salah tempat, salah orang mungkin. Di sini enggak ada orang seperti itu. Padahal ada, ditutupi dengan lisannya, dengan perbuatannya. Dihalang-halangi orang untuk sampai kepada orang yang baik. Maka ini adalah sifat hasud yang pertama. Jadi betul-betul mengikuti hasad dirinya sendiri dengan cara apa? Usaha untuk, yaitu apa? Menghilangkan kelebihan orang lain dengan usaha konkret, baik perkataan ataupun perbuatan. Lalu yang kedua, an yas'a fi naqli ni'matil ghairi ila nafsi. Yang kedua ini adalah orang yang sedang hasud, iri dan dengki itu, dia berusaha untuk memindahkan kelebihan orang lain itu kepada dirinya. Jadi ada keinginan kelebihan dia hilang, berpindah kepada dirinya. Ini yang kedua, termasuk hasud juga. Lalu yang ketiga, an yas'a fi izalati ni'matil ghairi faqat. Yaitu apa? Ada keinginan saja. Yaitu apa? Yaitu nikmat orang lain itu hilang. Tidak ada usaha apa-apa. Sebagian mengatakan ini termasuk yang disebutkan oleh Syekhul Islam, yaitu ini adalah karaha. Tidak suka ketika melihat kelebihan orang lain. Sekedar tidak suka melihat, mengetahui kelebihan orang lain, maka ini adalah hasad. 3 di atas tadi
pertama, kedua, ketiga, kulluha madmumah. Semua itu tercela. Masuk dalam kategori hasad yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal hasad. Waspadalah engkau terhadap sifat hasud, iri dan dengki. Ya, jadi baik ada usaha untuk menghilangkan nikmat orang lain, atau usaha untuk memindahkan nikmat orang lain kepada dirinya, atau sekedar tidak suka nikmat itu ada pada orang lain, ini semuanya tercela. Lalu yang keempat, boleh dilakukan ketika seorang muslim mendapati ketidaksukaan kepada kelebihan orang lain, paling tidak, paling minimal supaya nggak dosa, abaikan suara hati ini. Lalu tingkatan yang kelima, dan ini yang paling istimewa, yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yaitu ketika seorang itu mendapati hatinya merasa iri dan dengki kepada kelebihan orang lain, dia berusaha membalik, merubah perasaan yang tidak baik itu dirubah menjadi kebaikan, dirubah menjadi husnudzon, dirubah menjadi suka. Ketika melihat, oh dia orang Islam, memiliki kelebihan, pasti dia suka, saya pun akan suka juga. Dirubah menjadi kecintaan, dirubah menjadi doa kebaikan. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, siapa yang melihat nikmat pada diri seorang yang lain, ya, hartanya atau dirinya, maka hendaklah dia mendoakan kebaikan. Dalam riwayat yang lain disebutkan fal yubarik, hendaklah mendoakan keberkahan. Jadi kalau ada teman kita mengungguli kita dalam hal duniawiyah, harta misalnya, atau enggak harus harta, ilmu juga demikian. Asalnya kita mungkin merasa, loh kok dia sih, kenapa enggak saya? Itu hasud, iri dan dengki. Nah, ini tergantung kita. Kalau kita perturutkan, maka ini tercela. Masuk dalam kategori hasud yang dilarang. Tapi kalau kita tidak gubris, maka kita aman. Tapi kalau kita ingin pahala, rubah hasud kita ini menjadi cinta. Rubah hasud kita ini menjadi perbuatan baik. Doakan kebaikan. Ikut merasa senang karena saudara kita mendapatkan kelebihan atau kebaikan. Dan ini mungkin berat. Tapi itulah yang berpahala dan itulah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mungkin tetangga kita mempunyai rumah baru atau bisa mempunyai rumah yang baru, mungkin kita merasa tidak nyaman hati kita, itu hasud sudah, tidak suka. Maka rubah semaksimal mungkin, rasa tidak suka menjadi suka, ikut gembira, ikut bahagia karena saudaranya sama muslim mempunyai rumah baru. Lalu doakan, barakallahu lahu, barakallahu alaih, barakallahu fi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para ulama juga mengatakan bahwasanya ada dharar, yaitu bahaya yang sangat besar ketika seorang itu memperturutkan
iri dan dengkinya. Kata Rasulullah, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, rawahu Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waspadalah terhadap sifat iri. Karena sesungguhnya iri atau dengki itu akan menghabisi berbagai macam kebaikan sebagaimana api menghabisi kayu bakar. Disebutkan oleh para ulama, ini permisalan yang sangat dalam. Rasul menggambarkan hasud akan menggerogoti kebaikan seorang seperti api memakan kayu bakar. Kayu bakar kalau terbakar bagaimana? Jadi arang. Tapi kalau terus-terus terbakar gimana? Jadi abu. Tidak ada sisa sama sekali kayu itu tadi. Sama dengan kita punya kebaikan, kalau kita hasud, iri dan dengki, habis, hangus. Dan para ulama mengatakan, kebaikan ini mencakup dua hal. Kebaikan yang sifatnya lahiriah, yang pertama. Yang kedua, kebaikan yang sifatnya maknawiyah. Apa kebaikan yang bersifat lahiriah? Kebaikan-kebaikan yang kita punya. Itu akan hilang karena sebab hasud. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, orang itu kalau punya iri dan dengki, punya sifat hasud, dan dia perturutkan hasudnya, hidupnya nggak akan tenang. Mikiri orang terus. Mikiri bagaimana orang itu hilang nikmatnya. Mikiri bagaimana dia bisa mengungguli mereka. Mikiri bagaimana supaya hilang kelebihan orang lain. Mikiri bagaimana supaya dia lebih dari orang lain. Tidak tenang hidupnya. Nah, kalau orang tidak tenang hidupnya, maka istirahatnya pun biasanya kacau. Makannya pun nggak enak. Akhirnya terganggu kesehatannya, habis badannya, kurus kering dan lain sebagainya. Ada kaitannya. Ya, ada kaitannya. Tapi bukan berarti semua orang kurus hasud, bukan. Ya, ada orang kurus itu karena memang sebab yang lain, mungkin kesehatannya terganggu dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu maksudnya. Jadi orang yang punya sifat hasud, iri dan dengki, kalau diperturutkan terus itu bisa hilang kebaikan-kebaikan yang ada pada fisiknya. Hartanya pun hilang. Dia akan belanja tidak pandang berapa yang dia punya untuk supaya tidak kalah dengan orang lain. Habis hartanya. Kebaikannya habis. Ya. Demikian pula kebaikan-kebaikan maknawiyah bisa habis. Apa itu? Pahala amal soleh gugur rontok dan bisa tidak tersisa sebagaimana api membakar kayu bakar yang tidak tersisa kayunya kecuali abu tadi. Kemudian ikhwan nafiddin, a'azakumullah, apakah ada hasud atau iri dan dengki yang dikecualikan atau yang dibolehkan? Jawabannya para ulama mengatakan ada. Tetapi maksud daripada hasud yang dibolehkan adalah ghibtah. Apa ghibtah itu? Disebutkan oleh para ulama, tamanni ni'matil ghairi bila karahatin wala sa'yin fi izalatiha. Yaitu apa? Berharap mendapatkan nikmat orang lain tanpa membenci orang lain itu punya kenikmatan itu dan tidak ada usaha untuk menghilangkannya. Jadi gini misalnya, ada orang kaya, punya harta, pandai bersedekah, lalu dia ingin sekali seperti dia. Kaya raya, pandai sedekah. Maka ini namanya ghibtah. Tanpa ada keinginan semoga dia bangkrut, nah ini nggak ada. Tapi kalau dia ada keinginan begitu, sudah pengen seperti orang tersebut, tapi di hatinya semoga bangkrut dia, ini kembali kepada hasad yang haram. Tapi kalau dia sekedar pengen seperti dia, akhlaknya juga sama, baiknya, pandai sedekah juga, maka ini termasuk ghibtah, hasud yang dikecualikan, dan itu termasuk hasad yang dibolehkan. Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati bil haq. Yang pertama boleh hasad, iri dan dengki. Maksudnya yang terpuji kepada orang yang dilimpahkan oleh Allah harta, lalu dia belanjakan untuk sesuai kebenaran, untuk mencari ridhonya Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang kaya, bertakwa, pandai bersedekah, boleh kita ingin seperti dia. Andaikan kita tidak bisa menjadi seperti dia, paling tidak kita dapat niatnya. Lalu yang kedua, wa rajulun atahullahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Rasulullah mengatakan yang kedua yang boleh kita iri yang maknanya ghibtah, yaitu ingin seperti dia dalam kebaikan tanpa ada keinginan benci, tanpa membenci, tanpa ingin menghilangkan nikmat orang lain. Ada orang yang dianugerahkan oleh Allah ilmu,
lalu dia menghukumi permasalahan dengan ilmu itu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ini boleh kita menginginkan seperti itu tanpa ada kebencian dan tidak menginginkan ilmu itu hilang dari dia. Ini kadang-kadang sesama penuntut ilmu, sama-sama menghafal Quran, lalu kemudian temannya, lu kok duluan selesainya? Lalu dia punya keinginan, saya ingin seperti dia supaya selesai juga. Bagus. Tapi kalau dia mengatakan, saya ingin seperti dia, dan mudah-mudahan dia lupa semua hafalannya. Nah ini sudah terlarang lagi. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Rasulullah melanjutkan, wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan tanajus. Tanajus disebutkan oleh para ulama, ziyadatu thamanis sil'ati mimman la yuridu syira'ahu. Atau syira'aha. Menaikkan harga barang, tetapi dia tidak ingin membeli. Ini biasanya kalau bahasa kita itu combe. Ya. Jadi kalau ada para pembeli, dia pura-pura nawar. Ya, berapa ini? 150 tak? Gitu. Akhirnya pedagang melihat tuh, padahal harganya cuma 100. Oh enggak usah 150, 130 aja. Yang lain mendengar, dia nawar 130, ya sudah saya beli 120 lah. Dikasih, padahal harganya cuma 100. Dipancing orang lain untuk apa? Untuk membeli sesuatu yang lebih mahal dari biasanya. Apa tujuannya mutanajis? Apa tujuannya orang yang meninggikan harga tapi dia tidak bermaksud beli? Apa tujuannya kira-kira? Tujuannya adalah idrar al-mushtari. Pengen merugikan yang beli, au naf'ul ba'i, atau pengen menguntungkan sang penjual, au kilahuma, atau kedua-duanya tujuannya. Ya. Membuat rugi si pembeli atau menguntungkan si penjual, atau dua-duanya yang dia inginkan. Dan di sini kita ketahui bahwasanya orang yang melakukan najis ini adalah orangnya pedagang atau pembeli. Orangnya pedagang. Ya, dan biasanya dia dapat fee dan semisalnya. Ini rekayasa dalam jual beli yang diharamkan. Karena apa? Karena ini kalau ketahuan nanti akan timbul apa? Akan timbul pecah persaudaraan seiman. Maka ini dilarang, sejak dulu dilarang oleh Rasulullah supaya tidak terjadi perpecahan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala tabaghadhu, dan janganlah kalian saling membenci. Apa maksudnya di sini? Para ulama mengatakan, maksudnya kita harus menghindari sebab-sebab terjadinya saling kebencian. Karena orang itu benci kepada sesuatu mesti ada sebabnya. Jadi apapun yang menyebabkan kita benci kepada seorang muslim, dihindari. Tutup pintu semaksimal mungkin. Ya, orang yang beriman seperti dengan yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, tidak boleh kita saling membenci, ya, karena urusan-urusan yang sepele. Karena dia adalah saudara kita sebagaimana dia itu saudara kandung kita. Kalau kita tidak ingin saudara kandung kita celaka, maka kita tidak ingin saudara kita sama muslim celaka. Kalau kita akan menolong saudara kita yang kesulitan, maka kita mestinya menolong saudara kita seiman. Kalau kita menyayangi saudara kita sedarah, maka mestinya kita menyayangi saudara kita seiman. Itu konsekuensinya. Kecuali, para ulama mengatakan, kecuali kalau benci karena Allah membencinya. Kita membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, baru ini benar. Ada istilah al-bughdhu fillah wal hubbu fillah. Benci dan cinta itu karena Allah. Kita membenci kemaksiatan, kita membenci kesyirikan, kita membenci dosa besar. Dosa kecil juga demikian. Kita membenci kemunafikan, kita membenci dusta dan lain sebagainya. Maka ini memang benar diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Oleh karena itu kalau terjadi atau dijumpai sebab kebencian, misalnya tiba-tiba ada sebab kebencian, ya, maka hendaklah seorang muslim itu segera menghilangkan, menghindarkan, ya, sebab ini. Oleh karena itu di antara contohnya adalah Islam melarang kita ini mendiamkan saudara sama muslim. Ya. Kenapa kita tidak boleh mendiamkan sama muslim padahal kita kenal?
Tapi kita nggak mau bicara dengan dia, nggak mau menyapa. Ini adalah salah satu sebab kebencian. Kalau dibiarkan lama-lama saling membenci. Kita di masjid kita ini kan saling tahu. Meskipun kita mungkin tidak detail, rumahnya di mana, namanya, tapi kita saling tahu, ini sudah mengenal. Lalu kemudian ketika ketemu di tempat lain, saling berpaling. Maka itu akan menimbulkan kebencian. Kenapa demikian? Rasulullah sendiri melarang, jangan sampai muslim yang satu dengan yang lain berpaling. Yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari keduanya adalah yang berani memulai ucapan salam. Makanya para ulama mengatakan mengucapkan salam dianjurkan. Kenapa? Karena ini menyatukan. Mendiamkan saudara semuslim dilarang. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan perselisihan, perpecahan, saling benci, dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, wala tadabaru. Janganlah saling membelakangi. Maksudnya apa di sini? Para ulama mengatakan, ini apa yang kita isyaratkan tadi, yaitu Islam atau Allah dan Rasulnya melarang kita itu menghajar sama muslim, mendiamkan sama muslim. Tidak boleh. Ya. Bahkan para ulama mengatakan, tujuannya ini adalah menghajar, tidak boleh, mendiamkan. Demikian pula ketika kita duduk saling membelakangi, tidak boleh. Karena perselisihan secara zahir itu mengantarkan perselisihan secara batin. Ya. Jadi kalau kita duduk misalnya saling membelakangi, ya, kemudian apa? Padahal dia bisa berbicara, tapi dia tidak mau berbicara, akhirnya memberikan punggung sama punggung orang lain tanpa ada hajat, kebutuhan, dan semisalnya. Ini salah satu sebab perselisihan dan salah satu sebab akhirnya berpisah, tidak akan ada hubungan sama sekali. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'dhin. Jangan membeli di atas pembelian orang lain. Maksudnya apa di sini? Orang sedang beli sesuatu, ya, belum tuntas, belum deal, tiba-tiba ada orang lain datang membeli barang yang sama itu, membeli barang yang ditawar itu. Maka ini mengakibatkan orang sakit hati. Kalau orang sakit hati, maka dia benci dengan orang yang telah menyakitinya, sehingga berpisah, persaudaraan putus dan semisal. Contohnya disebutkan oleh para ulama, ketika kita melihat seseorang sedang menjual misalnya, apa misalnya? HP. Ada si A menjual HP kepada si B. Si B bertanya, berapa harganya? 1 juta, karena bekas. Ya. Ditawar, 900 boleh enggak? Enggak bisa, 1 juta. Tiba-tiba datang C. Datang C berkata kepada B, saya jual kepada engkau HP yang sama dengan harga 900.000. HP-nya sama. Kira-kira perasaan si A bagaimana? Dia akan marah. Dia akan benci kepada si C. Ini pelanggan saya belum beres, diambil. Saya tadinya mestinya untung, sekarang buntung. Gak dapat pembeli, hilang pembeli saya. Atau misalnya, ketika ada seseorang menjual mobil, ada orang menjual mobil kepada orang lain, A menjual mobil kepada si B, berapa harganya? 100 misalnya juta, mobil bekas 100 juta. Ya, tawar, belum deal. Lalu kemudian ada orang lain C, dia mengatakan kepada si B, aku punya mobil yang sama, tahunnya sama, mereknya sama, kualitasnya insya Allah sama, tapi aku jual kepada engkau dengan harga berapa? Tadi berapa tadi? 100 juta, 90 aja. Orang pasti tertarik dengan yang murah. Ya, apalagi sama barangnya, ngapain harus mahal? Tapi ini membuat hati orang yang pertama, si A tadi, sakit hatinya. Dia akan benci kepada si C. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wala yashri ba'dukum ala syira'i ba'din. Tidak boleh juga membeli di atas pembelian orang lain. Ini kebalikannya. Kalau yang pertama tadi penjualnya 2, pembelinya 1, sekarang dibalik. Pembelinya 2, penjualnya 1 orang. Contohnya begini, dilarang membeli di atas pembelian orang lain. Contohnya adalah ada seorang melihat orang lain sedang beli, A, B jual beli.
jual beli. Ya. Jual beli apa? Misalnya sepatu. Ditawar-tawar harganya berapa? Belum deal, 100.000 misalnya. 100.000 misalnya. Ya. Kemudian ada C. Melihat kemudian diambil sepatu itu, saya beli dengan 110.000 kepada si penjual. Jadi pembeli yang B akhirnya dia kecewa. Belum tuntas ditawar lalu diambil oleh orang lain si C. Maka di sini akan ada kebencian dari si B kepada si C. Ini semuanya dilarang. Kenapa? Karena itu akan merusak persaudaraan sesama muslim. Kita sekarang adzan dan kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله Kita sambung kembali. Rasulullah melanjutkan wasiatnya, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu sama, satu saudara. Jadi ketika satu mukmin dengan mukmin yang lain menjadi orang yang bersaudara, maka dia akan mencintai untuk dirinya atau untuk saudaranya apa saja yang dicintai untuk dirinya sendiri. Dan semua yang disebutkan tadi oleh Nabi SAW ini akan merusak, yaitu konsekuensi daripada persaudaraan seiman. Kemudian Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam yang satu adalah saudara orang Islam yang lain. Sesuai dengan perkataan Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dhan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah seperti satu bangunan, satu sama lain yang menguatkan. Bahkan Rasulullah mengatakan tentang orang Islam yang satu dengan yang lain, kama thalil jasadi. Kata Nabi seperti satu badan. Idza ishtaka 'udwan tada'a sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma, muttafaqun alaih. Ketika mukmin yang satu dengan yang lain seperti satu bangunan, Rasul mengatakan mukmin satu dengan yang lain seperti satu jasad, maka tatkala satu anggota badan itu sakit,
Ya, anggap saja misalnya jari atau salah satu jari kaki kita itu kena duri yang belum bisa diambil duri itu, maka tada'asa iru jasadihi bisahri wal humma, akan terpanggil merasakan dampaknya semua jasadnya, sulit tidur dan dia merasakan demam. Jadi orang kena duri bisa demam. Ini gambaran bagaimana orang Islam yang satu dengan yang lain seperti satu bangunan, satu badan. Jadi kalau orang Islam yang satu sakit, yang lain harus merasakan. Yang satu susah, yang lain akan membantu. Begitulah gambaran Rasulullah SAW. Ketika seorang mukmin yang satu itu membutuhkan pertolongan, maka yang lain harus memberikan pertolongan. Sebagaimana dalam jasad ini ada yang sakit, ya sakit apapun itu akan terasa. Semua badan merasakan demam, sulit tidur. Seperti kita kadang-kadang sakit apa biasanya? Tidak usah jauh-jauh, sakit misalnya bisul ya. Kadang-kadang bisul itu membuat demam. Kemudian merasakan sakitnya bisul itu sulit tidur. Nah, ini gambaran bagaimana mukmin yang satu dengan yang lain seperti badan yang salah satu sakit semua akan terasa, akan terpanggil untuk menolongnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ketika Rasulullah mengatakan seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, la yadlimuhu, tidak boleh mendolimi. Maka yang namanya zalim disebutkan oleh para ulama, wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini mencakup larangan-larangan baik itu yang sifatnya haram atau makruh. Maka ini tidak boleh. Maka itu mencakup banyak hal, melampaui batas kepada saudaranya, ya. Dalam hartanya misalnya, diambil hartanya secara tidak benar, tanpa alasan yang benar. Termasuk kezaliman adalah yaitu mengingkari harta orang lain, mengklaim harta orang lain itu miliknya. Termasuk kezaliman kepada sama muslim, menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia sudah mampu, kecuali kalau tidak mampu dia memberitahu. Termasuk kezaliman kepada sama muslim, mengingkari titipan. Termasuk juga yaitu apa? Tidak mau mengembalikan barang pinjaman, tidak mau mengembalikan barang yang disewa. Ya. Atasan tidak mau menggaji bawahannya. Bawahan tidak mau mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati. Termasuk diantaranya adalah kalau dia itu punya pekerjaan yang disepakati dengan jam yang telah ditentukan, dia mencuri-curi jam, ditinggalkan pekerjaannya. Ini juga termasuk zalim kepada atasannya. Sama dengan guru yang telah disepakati pekerjaannya jam sekian sampai jam sekian, setiap hari terlambat, bahkan setiap jam terlambat, 10 menit setiap hari. Misalnya ada jam mengajar itu ada 3 jam, jam pertama, kedua, ketiga, ya, jam 7 sampai 8, 8 sampai 9, 9 sampai 10, atau 4, 10 sampai 11. Ada sebagian orang itu, guru itu, dia jam pertama terlambat 10 menit. Keluarnya 10 menit sebelum waktunya. Jadi 1 jam dia curi waktu 20 menit. Jam kedua 20 menit lagi. Jam ketiga 20 menit lagi. Jam keempat 20 menit lagi dia curi. Sehingga 20 kali 4. Berapa itu? 180 menit. 1 jam lebih, 2 jam ya, 2 jam lebih bahkan, atau 3 jam. Nah, jadi intinya adalah ketika dia tidak menunaikan tugasnya sebagaimana kesepakatan bersama, maka itu adalah termasuk zalim. Itu dilarang dan itu akibatnya apa? Kebencian dan rusaknya persaudaraan. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah, termasuk di antara perbuatan zalim, berbohong dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah juga mengatakan, wala yakhdhuluhu, jangan membiarkan saudaramu. Para ulama mengatakan ada 2 hal. Al-khudlan di sini adalah tarku al-akhi al-muslimi ila an yudlama au yadlimu. Membiarkan sama muslim untuk dizalimi atau mendolimi. Ini termasuk khudlan. Jadi tidak boleh kita membiarkan saudara muslim kita
baik berbuat zalim ataupun dizalimi. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu berbuat zalim dan yang dizalimi. Para sahabat bertanya, kalau menolong orang yang terzalimi wajar. Ngerti semua orang. Tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Rasulullah mengatakan, engkau mencegah dia dari perbuatan zalim, itulah menolong orang yang zalim. Ini termasuk semua. Jadi jangan membiarkan saudaramu berbuat zalim atau terzalimi. Kalau terzalimi ditolong, benar. Gampang, semua paham. Tapi menolong orang yang berbuat zalim artinya adalah bukan mendukung dia berbuat zalim, tetapi mencegah, menghalangi dia untuk berbuat zalim. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah. Wala yakdzibuhu, kata Rasulullah SAW, jangan berdusta untuk saudaramu. Para ulama mengatakan berdusta untuk saudara muslim itu ada dua cara. Bil qaul, dengan perkataan atau perbuatan. Berdusta atas nama saudara muslim dengan perkataan. Dia mengatakan terjadi begini-begini kepada si fulan, ternyata tidak. Ini jelas. Memberitahukan kepada keluarganya bahwa si fulan begini dan begini, padahal tidak. Maka ini berdusta. Demikian pula berdusta dengan perbuatan. Seperti contohnya dikatakan ada seorang pedagang, ya pedagang misalnya apa saja kendaraan. Kemudian ada calon pembeli sesama muslim, lalu dia menampakkan bahwasanya barang ini baru, padahal dia tahu bahwasanya barang ini bekas. Ini bohong dengan perbuatan. Atau misalnya ada pedagang menampakkan barangnya ini tidak ada cacat, padahal ada cacat yang disembunyikan. Ini namanya bohong dengan perbuatan. Lalu Rasulullah mengatakan wala yahqiruhu, dan jangan sampai merendahkan sesama muslim. Disebutkan oleh para ulama al-ihqar atau at-tahqir wa istisghar al-akhi wa ru'yatu annahu akbaru min. Menganggap remeh orang lain dan meyakini bahwa dirinya itu lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia daripada orang lain. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama salah satu bentuk kesombongan, yakni tahqir akhihi al-muslim. Meremehkan saudara muslim, menganggap orang lain itu tidak sepadan dengan dirinya, menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Padahal semua itu sama, kata Rasulullah SAW, bahkan tidak ada beda di sisi Allah antara bangsa Arab dengan Ajami, bukan Arab, kecuali dengan ketakwaan. Kata Rasul demikian. Lalu Rasul mengatakan, membaca ayat ketika mengatakan tidak ada beda antara orang Arab dengan non-Arab, ya, atau non-Arab dengan orang Arab, tidak ada beda kecuali dengan takwa. Lalu Rasul mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna sambil mengisyaratkan tangannya ke dadanya 3 kali. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya takwa itu asal-usulnya dalam hati, dan itu berbuah dalam kehidupan sehari-hari, dibuktikan dengan amal badannya, tangannya, kakinya, lisannya, matanya, telinganya, akal pikirannya, itu mengikuti hatinya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan tentang hati, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati itu baik maka yang lain jadi baik semuanya. Kalau hatinya buruk maka semuanya jadi buruk. Kemudian Rasulullah mengatakan kul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Setiap muslim yang satu dengan yang lain haram atas mereka, yaitu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Artinya adalah tidak boleh bagi seorang muslim kepada yang muslim yang lainnya untuk merusak, yaitu apa? Harga dirinya, ird, mendolimi hartanya, dan melukai atau menumpahkan darahnya. Tidak boleh, apalagi membunuh. Rasulullah pernah mengatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 hal, atau salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah orang yang berzina yang sudah menikah. Ini dirajam hukumnya dalam Islam. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan an-nafsu bin nafsi, hukum qisas. Membunuh dengan sengaja, kezaliman, dihukum qisas, dibunuh juga. Dalam Islam boleh. Bahkan at-tariku lidinihi
Yang kedua adalah orang murtad dalam hukum Islam adalah hukuman mati. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, adapun kehormatan juga demikian tidak boleh kita langkahi, kita tidak boleh menginjak kehormatan orang lain, tidak boleh menyebarkan aib orang lain. Tetapi ada pengecualian seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, matlul ghaniyyi yuhillu irdahu. Orang yang menunda-nunda, ini contoh, boleh kita menginjak kehormatan orang lain. Kapan itu diantaranya? Diantaranya ketika dia matlul ghani, ketika dia punya utang, sudah bisa membayar, mampu membayar, tapi dia tunda pembayaran. Itu para ulama mengatakan, Rasulullah menjawab, yuhillu irdahu, menghalalkan kehormatannya untuk diinjak-injak. Demikian pula harta sama muslim, haram hukumnya kecuali dengan kerelaan dia. Apakah ada pengecualian? Ada. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah ketika ada seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, suamiku adalah orang yang pelit. Dia kaya tapi pelit. Dia kalau ngasih nafkah nggak cukup untuk aku dan anak-anakku. Boleh nggak saya mengambil harta dia tanpa sepengetahuan dia? Rasulullah mengatakan, khudhi min malihi bil ma'rufi, khudhi min mali ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Boleh kau ambil meskipun dia tidak tahu, tapi sewajarnya yang cukup untuk kamu dan anakmu. Maka ini termasuk pengecualian dengan sabda Rasulullah SAW. Ikhwan fillah azakumullah, maka kesimpulannya apa yang kita bahas pada malam hari ini adalah Islam adalah agama persatuan sesama muslim. Islam memerintahkan segala perkara yang menguatkan persaudaraan sama muslim. Dan Islam melarang segala bentuk perkara yang akan merusak persaudaraan sama muslim. Di antaranya adalah hasud, iri dan dengki, kebencian, mendiamkan saudaranya, menjual di atas jualan orang lain, membeli di atas pembelian orang lain, kemudian juga kezaliman, merendahkan, membiarkan saudaranya terzalimi atau menzalimi, berdusta, meremehkan, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama dan kita menjadi muslim yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.